Gue gak pernah mau percaya tentang hal mistis, tapi gue pernah punya pengalaman yang menarik untuk diceritakan. Gue dulu terlibat di komunitas musik. Waktu itu kita bikin acara dan gue termasuk salah satu orang yang handle stage termasuk prof dan sebagainya. Persiapan sudah dimulai dari hari sebelumnya, dan siang gitu mesti sudah di lokasi buat mastiin semuanya beres. Mengingat kerjaan gue itu di belakang layar dan acara udah berjalan sebagaimana mestinya. Pergilah gue buat tidur di salah satu ruangan karena gue capek dan ngantuk banget. Gue berdua sama teman gue saat itu. Kami setuju buat tidur seadanya aja, lesehan cuman pakai karpet. Lucunya, saat itu gue ngerasa itulah tidur yang paling enak yang pernah gue alamin. Anget, empuk, kayak lagi dipeluk. Tiba-tiba gue dibangunin sama teman-teman rombongan gitu. Kan gue ngerasa aneh ya, cuma ngebangunin aja pakai acara rame-rame dan temen gue yang tadi tidur bareng ternyata dah cabut dari tadi gara-gara kedinginan. Reaksi saat itu, oh ya udah, lagian acaranya udah selesai dan paling mau persiapan beres-beres. Selang seminggu kemudian, ada salah satu teman yang sering lihat dan ngobrol sama makhluk halus gitu. Ya benar, tidak masuk akal sih. Dia tiba-tiba bilang kalau alasan dia manggil teman-temannya yang lain buat ngebangunin gue saat itu karena waktu itu dia lihat gue lagi dipeluk sama cewek gak kasat mata gitu. Katanya gue tidur di pangku dan dilihat terus kayak ibu yang lagi mangku anaknya. Makanya saat itu dia manggil yang lain juga buat jaga-jaga. Dia gak mau langsung bilang ke gue karena takut gue shock. Dan katanya dia mau lihat juga makhluk itu ngikutin gue atau enggak. Sekian cerita gue. Gue sering sih lihat orang kesurupan, tapi belum pernah ngelihat yang asli sama sekali. Yang paling real yang pernah gue alamin waktu SMA dulu. Saat liburan sekolah, terus keluar kota bareng teman-teman sekelas dan nginap di rumah salah satu teman. Rumahnya itu di daerah yang emang terkenal angker di kota tersebut, dekat lokasi pembantaian orang Jepang gitulah. Rumahnya juga tipe rumah bangunan tua, yang beberapa bagian rumah masih pakai lantai kayu. Total ada 6 orang yang nginap termasuk yang punya rumah. Dia tidur di kamar orang tuanya. Kita berlima tidur di salah satu kamar. Hari itu kita begadang main PS sambil ribut-ribut sampai subuh. Sekitar jam 2:30 tiba-tiba dari lantai atas ada suara kayak kaleng kosong jatuh kenceng banget. Dari situ kita langsung stop dan siap-siap tidur. Gue dapat posisi tidur paling pojok ngadep dinding. Pas lagi mau menjamin mata, tiba-tiba gue dengar suara kayak bola besi gitu, bola bowling, gelinding di atas lantai. Selang beberapa menit, suaranya kedengaran lagi. Terus teman-teman yang lain juga ternyata dengar. Kata teman yang baring dekat pintu, dia juga dengar kayak ada suara orang yang jalan naik tangga. Tapi gue nggak dengar sih. Setelah suaranya muncul beberapa kali, akhirnya suaranya nggak muncul-muncul lagi. Kita pun satu persatu tidur. Terus tiba-tiba gue kebangun karena dengar suara dinding kayak digaruk-garuk pas di depan mata gue. Sempat gak bisa ngapa-ngapain, kayak ketindihan gitu mungkin ya. Beberapa detik kemudian akhirnya bisa digerakin tangan buat bangunin teman yang tidur di sebelah gue. Dan ternyata dia juga kebangun dan dengar suara itu juga. Alhasil kita berdua gak tidur lagi sampai pagi. Gue baru bisa tidur lagi setelah yang lain bangun. Tapi apesnya gak berapa lama setelah tidur, gue tiba-tiba kebangun karena dengar anak-anak pada ribut. Pas dilihat ternyata salah satu teman gue mukanya pucat banget. Dan baru kali ini juga gue ngelihat orang pucat sampai ke kulit-kulitnya. Dia gitu ternyata gara-gara pas lagi ke toilet buat mandi, pintu toiletnya yang awalnya kebuka tiba-tiba nutup sendiri kayak ada yang banting. Dan suaranya keras banget sampai seisi rumah juga dengar. Abis dari situ kita langsung cabut balik ke kota asal kita masing-masing. Nggak ada yang mandi, cuci muka atau gosok gigi, waka. Rencana liburan kita juga batal semuanya. Oh iya, gue dapat cerita ini dari Reddit.